Dari Desember, Maretnya hamil lagi. Hmm. Jadi memang secara kesuburan kita berdua tuh sebenarnya cukup subur gitu. Itu gue sempat mikir gue mandul. Iya. Itu Denny juga. Takut gue. Maksudnya tuh mungkin gue punya kesedihan sendiri sebagai cewek ya. Tapi waktu itu Denny juga, aduh, dia juga mungkin dia cerita soalnya sama aku apa kayak apa ini hukumannya? Aku kan dulu nakal. Apa jangan-jangan gue mandul ya? Dia ngomong kayak gitu. Iya Iya. kan? Karena dulu kan gue bandel. Dan gue mikir, apa bayaran gue sampai sejauh ini ya? Karena dulu kan banyak yang mesti gue bayar tuh. Karena istri saya ini menikah sama saya itu udah berkorban juga banyak. Saya ini bukan laki-laki baik-baik. Dulu dia punya banyak pilihan laki-laki yang lebih baik dari saya. Terus masa sama saya dia nggak punya keturunan. Karena cita-cita gue tuh cuman gue pengen berbakti sama nyokap gue di akhir hidup gue. Gue pengen lihat istri gue bahagia, dia punya keturunan. Gue pengen mewariskan ilmu-ilmu gue sama anak-anak gue. Terus gue pergi. Itu aja. Terus dia berpikir dia mandul. Jadi dia kayak lumayan terpukul. Bingung gue langsung. Nah, habis itu dia Jelek lagi. masih Jelek tuh kayaknya. enggak, bukan jelek yang masih bukan bagus, tapi bukan jelek. Terus akhirnya kita insem kan, kita ke dokter tuh landing langsung ke dokter, inget gak? Ini Untuk hamil, USG. hamil kedua. Hamil kedua. Tapi itu natural kan? Insem tuh kan semi natural yang Oh hitungannya. tapi nggak berhasil ya? Berhasil yang hamil yang kamu lupa. Lupa gue. Ingat gini, waktu insem itu kan aku pakai obat kan, disuntik-suntik Iya, tapi iya. dosisnya kecil kan. Hmm. Nah, terus di hari ke-14 atau apa kamu di itu kan. Di iya oke. Terus dimasukin. Terus kan sedikit dicuci, di washing atau apalah. Iya. Terus diambil, terus kan dimasukin ke aku. Oh itu bukan natural. Itu abis kan dokter bilang abis insem besoknya suruh berhubungan natural. Oh. Ingat gak? Iya yang jadi yang mana? Nggak tahu. Oh. Bingung juga gitu ya. Nggak tahu yang dimasukin dokter atau yang Iya, oke. Waktu itu kamu juga nanya. Karena habis dimasukin dokter besoknya berhubungan ya. Iya, kan disuruhnya begitu. Oke, terus hamil. Karena kita juga masalahnya sebenarnya waktu itu kita juga nggak tahu masalah kita apa dan setelah dicek juga nggak ada masalah yang signifikan, makanya insem terus masuk ketemu telurnya jadi yang Iya. pas jadi hamil. Jadi bener-bener dari Desember Maret tuh kita udah hamil lagi. Iya, 3 bulanan. Abis jadi lagi tuh udah tuh USG biasa. Cuman aku sudah mulai tidak mau ditemani oleh dia. Aku masih nemenin. Kamu masih nemenin, tapi aku ada kayak kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya kan? Maksudnya udah nggak kayak waktu awal tuh setiap kali datang kan aku ditemenin kan. Tapi aku masih temenin. Iya, kamu masih temenin. Cuman aku kayak kalau nggak ditemenin juga nggak apa-apa deh gitu. Karena aku juga masih takut kayak tiba-tiba dia minta foto, pengalaman buruk gitu loh. Iya. Nah itunya aku jadi kayak, aduh nggak usah deh gitu kan. Karena juga ya udah gitu kan, bingung kan. Dan di situ aku udah mulai agak-agak persiapan tuh, hamilnya segala macam. Udah tuh hamil lagi, berjalan dengan lancar sampai minggu ke 10 apa 11. 10-11 ya? Antara 10-11. Jadi waktu pas USG minggu ke 11 itu kan memang screening kan. Aku pulang, pas aku pulang karena aku pulang dari dokter malam, kamu udah tidur. Yang jantungnya bocor kan? Iya. Meninggal. Belum meninggal yang? Bocor. Iya, pertama ada pas USG kan USG 2D kan. Jadi kayak dibilang kok kayaknya ada yang aneh nih, kayak kebanyakan cairan di bayinya. Gitu. Jadi kayak terus gimana dok? Kayaknya saya harus rujuk ke veto. Dokter Ali bilang gitu kan. Akhirnya dokter Ali rujuk aku ke veto. Aku langsung hari itu juga cari veto. Aku minta tolong tuh sama temanku. Veto apa veto? Itu USG 4D ya. Oh 4D. Yang mengecek organ-organ tubuh. Karena kan dokter Ali bilang kok kayaknya kemungkinan ada yang agak aneh nih. Saya lebih baik rujuk kamu sekarang. Gitu. Supaya kalau ada apa-apa bisa dihindarin dari awal. Ternyata pada saat di situ. Kan kalau veto maternal tuh dicek semua organ tubuh. Mulai dari kepala sampai kaki kan. Semuanya tuh. Ternyata kepalanya tuh udah kebungkus cairan. Pokoknya udah nggak berbentuk lah. Terus begitu masuk ke jantungnya sudah bocor. Tapi keadaannya masih hidup. Gitu. Jantungnya sudah bocor.
indikasinya paru-parunya lah, ininya lah, pokoknya semuanya aku juga udah nggak ngerti tuh bahasa medis kan. Pokoknya intinya nggak ada yang bagus tuh organ tubuhnya. Kamu gimana waktu itu pas denger? Lebih tenang dan ngejalanin ya pasrah. Jadi nggak sesedih yang pertama. Hmm. Lebih kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya aku ngerasa kalau sampai lahir pun kan dokter bilang, aku nanya gitu, ini gimana? Gitu, terus dokter bilang, kalau udah kayak gini sih, ya kayaknya tidak akan selamat. Ibunya juga bisa kenapa-napa. Iya, gitu. Jadi ini kondisinya cukup parah lah.